Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menundukkan kepala kita, berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena firman yang indah, firman yang begitu ajaib Tuhan sediakan pada kami pada pagi hari ini. Kami percaya firman itu indah, firman itu ajaib, bukan karena siapa kami, bukan karena apa yang kami lakukan, bukan seberapa besar pendidikan kami atau pengertian kami, tetapi karena begitu besarnya Allah Roh Kudus yang merindukan untuk hatimu bisa kami dengarkan dan bisa kami renungkan. Maka Tuhan, kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus boleh menyingkapkan hati yang manis kepada setiap kami, sehingga ketika kami merenungkannya, Roh Kudus menuntun kami untuk boleh mendengar suaramu di balik segala sesuatu yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, sertailah kami satu persatu tanpa terkecuali hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Biarlah Tuhan yang boleh berbicara dan setiap kami yang mendengar, kiranya Engkau yang mengerti segala kondisi yang kami miliki saat ini dan Engkau yang boleh membuka hati supaya di dalam kondisi yang kami alami, kami masih memiliki ruang di mana firman Tuhan yang ditaburkan boleh tetap tinggal, bertumbuh dan berbuah. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, pada minggu ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan di dalam lanjutan akan eksposisi dari surat 1 Korintus, saudara. Dan pada pekan ini kita masuk di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-8. Dan tema yang diberikan untuk kita bersama-sama merenungkan adalah jangan menjadi batu sandungan. Saudara, saya mengajak kita boleh membuka Alkitab kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Saya menyertakan juga di dalam slide untuk terjemahan baru yang kedua. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudari sekalian dan saudara-saudari dapat menyimaknya di dalam Alkitab maupun di dalam slide yang tersedia. 1 Korintus 8 ayat yang pertama sampai yang ke-13, demikian firman Tuhan. Sekarang tentang daging yang dipersembahkan kepada berhala. Kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada orang yang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana harus dicapainya. Namun orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging yang dipersembahkan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada ilah selain Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang karena Dia kita hidup. Tetapi tidak semua orang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging yang dipersembahkan kepada berhala. Oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Namun jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Sebab apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu terdorong untuk makan daging yang dipersembahkan kepada berhala? Dengan demikian orang yang lemah yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika kamu secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, kamu pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Saudara, mungkin hampir sebagian besar dari kita pernah yang namanya terjatuh ya, atau tersandung ya. Nah saudara, yang namanya tersandung umumnya terjadi karena kita nggak sadar
Ya, kita tidak lihat bahwa ada batu atau ada sesuatu yang begitu kecil atau tidak terlihat sehingga menghalangi langkah kaki kita. Dan menariknya saudara bahwa kerap kali di dalam konteks untuk menjadi batu sandungan, biasanya orang-orang yang tersandung maupun orang-orang yang menjadi batu sandungan ternyata juga berada dalam kondisi yang gak sadar, gak sengaja. Sebab ya kalau misalnya namanya sengaja ya, itu namanya sliding saudara ya, sliding gitu ya, atau ngajak ribut itu saudara ya, bukan tersandung atau menyandungkan orang. Nah saudara, masalahnya begini, kalau itu adalah tersandung dengan batu beneran, setelah terjatuh kita bisa lihat apa sih yang membuat kita terjatuh, apa sih yang membuat seseorang itu bisa terjatuh. Nah celakanya kalau di dalam konteks menjadi batu sandungan, kerap kali kita nggak bisa tahu. Kerap kali orang yang terjatuh biasanya itu ngomong di belakang saudara. Entah ngomong di belakang atau paling-paling menyimpannya di dalam hati. Nah inilah yang berbahaya karena kalau akhirnya tanpa sadar seseorang kemudian menjadi tersesat di dalam dosa, terhilang atau bahkan mengalami kepahitan di dalam dirinya karena jatuh tersandung oleh batu sandungan tersebut. Nah saudara, menariknya bahwa batu sandungan tersebut tidak peduli apakah itu sesuatu yang tidak ada harganya atau maupun itu yang begitu berharga. Itu pada akhirnya bisa sama-sama menjadi sebuah batu sandungan. Saudara bayangkan batu sembarangan yang kita temukan di jalan, ketika kita tidak lihat itu akan membuat kita terjatuh. Tetapi sama halnya kalau seandainya ada berlian kiloan gitu ya yang begitu besar, begitu mahal. Saya cek itu kalau 1 kilo berlian sekitar 800 miliar. Gak tahu benar atau enggak ya. 800 miliar berlian. Tapi ketika itu ditempatkan di jalanan, di tempat yang salah. Saudara sama aja, orang pada akhirnya akan terjatuh. Nah, saudara, sesuatu yang dianggap berharga sekalipun kalau berada di tempat yang salah bisa membuat orang lain terjatuh. Nah saudara, melalui hal itulah kita melihat di dalam perikop ini bahwa rupanya bagi jemaat di Korintus pengetahuan itu adalah sesuatu yang dianggap begitu berharga, begitu dibanggakan. Saudara, mereka tahu lebih banyak, mereka jauh pertama-tama sudah mengalami pertobatan, dia belajar banyak, dia diajar oleh Paulus dan lain sebagainya. Mereka punya berbagai pengajar-pengajar, baik Kefas, baik Apolos, dia tahu lebih banyak. Tetapi meskipun mereka tahu lebih banyak, mereka kemudian mendevelop sebuah sikap, mengembangkan sebuah sikap bahwa merasa tidak masalah untuk melakukan hal-hal yang mungkin di tepi jurang, hal-hal yang mungkin bisa dianggap sebagai sesuatu yang kemudian bisa diperdebatkan. Nah, saudara, itu akhirnya yang menjadikan mereka, meskipun pengetahuan mereka lebih banyak, tetapi sayangnya pedulian mereka jauh lebih sedikit. Saudara, Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus oleh karena mereka punya kebiasaan untuk makan daging yang sebelumnya telah dipersembahkan kepada berhala. Dan hal tersebut itu dilakukan di hadapan orang-orang yang imannya masih baru. Orang-orang yang baru percaya, yang baru convert, yang baru bertobat. Dan mereka melihat hal tersebut kemudian hatinya menjadi gelisah. Hatinya menjadi terganggu saudara. Nah, saudara, hal-hal tersebut sebetulnya adalah hal yang sangat sering terjadi di dalam konteks orang-orang yang tinggal pada kota-kota Helenistik. Kota-kota dengan tradisi Yunani kuno. Sehingga kegiatan besar dari kota-kota seringkali melibatkan orang-orang untuk involve di dalamnya, terlibat di dalamnya. Entah itu sesuatu yang bersifat politik atau yang bersifat keagamaan. Orang pada umumnya diundang untuk bersama-sama hadir dan bahkan antara politik, antara agama, antara tradisi itu tidak bisa lagi dipisahkan. Nah, salah satu contoh yang cukup terkenal pada masa itu adalah yang dikenal dengan namanya Isthmian Games. Ya, itu sebuah perlombaan yang melibatkan berbagai kegiatan-kegiatan atletik, bahkan saya lihat di dalam catatan sejarah termasuk menyanyi itu bagian dari yang hal diperlombakan saudara ya. Jadi Isthmian Games ini mirip seperti Olimpiade di zaman sekarang, yang menariknya ya ada
cabang menyanyi gitu ya. Wah itu kayaknya seru sekali kalau misalnya kita bisa melihat sampai saat ini. Nah saudara, mereka melakukan tradisi ini, ya kita lihat kalau Olimpiade itu dulu mereka yang juara dapat satu mahkota yang terbuat dari daun pohon zaitun saudara ya. Nah, tapi kalau yang ikut lomba ismian ini, mereka yang menang itu dapat mahkota yang terbuat dari daun seledri kering. Ya luar biasa, daun seledri begitu sangat mahal ya. Maka saudara, ibu-ibu yang suka di dapur ya, yang suka ngumpulin seledri-seledri itu orang kaya dan para juara sebetulnya saudara ya. Nah, dan lomba seperti ini dilakukan dalam rangka untuk menghormati, untuk menyembah kepada dewa Yunani yang pada saat itu dikenal sebagai Poseidon atau dewa laut dan lain sebagainya saudara. Nah lomba-lomba ini biasanya akan melibatkan satu peristiwa-peristiwa di mana terjadinya persembahan kepada berhala-berhala tertentu dari makanan yang ada. Kemudian itu menjadi jamuan bersama-sama. Mau atlet, mau juri, mau penonton, semua disediakan makanan-makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Berhala mendapat porsinya, dewa-dewa itu mendapatkan porsinya. Lalu sisanya dari daging-daging yang dibakar itu dibagi-bagi. Semua boleh makan. Nah saudara, jadi daging-daging itulah yang kemudian menjadi dilema bagi jemaat di Korintus pada saat itu. Kalau mereka dapat bagian, mereka ditawarin, apakah mereka boleh makan atau enggak? Atau di dalam konteks lain juga dalam keseharian. Kalau mereka diundang bertamu ke rumah seseorang dan dia adalah penyembah berhala dan dia habis mempersembahkan makanan kepada berhala dan kemudian disuguhkan. Lalu ditanyain, silakan makan itu. Ya. Silakan makan, jangan sungkan. Iya, bingung mereka. Boleh makan gak nih? Ini makanan habis dipersembahkan. Mereka bingung saudara. Nah saudara, bagaimana hal itu kemudian dapat dihadapi oleh jemaat di Korintus? Nah saudara, Paulus kemudian di dalam ayat 1 sampai ayat ke-6 kemudian mengatakanlah bahwa kita semua punya pengetahuan. Nah ayat ini mengisyaratkan bahwa tentu di dalam pemahaman iman Kristen kita percaya bahwa sesungguhnya ilah lain, berhala itu enggak ada. Tidak ada. Sekalipun mereka mencoba mempersembahkan dan lain sebagainya, engkau akan lihat tidak ada yang makan makanan itu. Mereka hanyalah patung yang tidak bisa menyentuh makanannya, yang kita masukin makanan ke mulutnya dia tidak akan membuka. Jadi bagi Paulus di dalam pengenalan yang benar dia bilang, gak ada masalah tentang hal itu. Meskipun bagi mereka orang yang berada di dalam tradisi atau kepercayaan lain masih meyakini hal tersebut. Tetapi bagi orang Kristen, ayat 6 Paulus dengan tegas mengatakan bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang dari dia berasal segala sesuatu. Dan yang untuk dia kita bersama-sama hidup, yaitu satu Tuhan saja, Yesus Kristus, yang karena dialah kita itu hidup. Maka kesimpulannya, kamu mau makan daging pun dalam pengetahuan kita sebetulnya pada dasarnya sama sekali tidak ada masalah. Saudara, sama seperti di zaman sekarang kalau kita ke rumah duka ya, agama tertentu, kepercayaan tertentu masih menaruh sajian makanan untuk dipersembahkan. Nah, saudara, sebagai bagian dari tradisi itu tidak boleh dimakan. Karena itu harus dimakan oleh nenek luhur, nenek moyang dan lain sebagainya. Tapi bagi iman Kristen itu sebetulnya tidak ada masalah. Itu sebabnya Paulus juga mengatakan di dalam ayat yang ke-8 saudara, bahwa makanan itu tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita nggak rugi apa-apa kalau kita nggak makan. Tetapi juga kita nggak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi di sisi lain, Paulus mengajak untuk lihat yuk bigger picture-nya, lihat gambaran yang lebih besarnya. Di sisi lain engkau lihat bahwa ada saudara-saudaramu, mereka yang masih berada di dalam masa transisi. Dari imannya yang lama menuju iman yang baru dalam iman Kristen. Mereka yang masih punya tradisi yang sangat kental dengan standar-standar tertentu yang melihat hal tersebut. Itu berarti penyembahan kepada berhala, kepada dewa atau lain sebagainya. Nah, saudara, dalam situasi seperti inilah orang Kristen pada akhirnya bisa menjadi batu sandungan jika tidak bersikap sesuai dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Bahkan Paulus sendiri berkata dalam ayat 12. Kamu ini loh ya. Kalau kamu masih melakukan hal tersebut. Sebetulnya kamu berdosa terhadap Kristus. Jika engkau membiarkan saudara-saudaramu tersesat karena perbuatanmu.
Saudara, tentu kita mau berkata bahwa perjalanan rohani dan proses pembelajaran dari orang-orang yang imannya masih baru ini punya porsinya. Mereka punya porsi untuk belajar hidup sebagai seorang hamba yang telah ditebus oleh Kristus. Tetapi di dalam perikop ini, Paulus secara spesifik menunjuk kepada jemaat Korintus. Jemaat yang termasuk orang kita masa kini yang tahu lebih banyak. Tetapi sedikit sekali kasihnya. They have lots of knowledge but lost in love. Saudara, ini perkara yang sampai hari ini bisa jadi masalah. Tahu banyak tapi menghakimi juga banyak. Saudara, seharusnya keseimbangan di dalam iman Kristen menuntun pengetahuan kita kepada Tuhan, membawa kita kepada kasih yang jauh lebih banyak di dalam Tuhan. Jika demikian, apa yang harus diusahakan supaya kita tidak menjadi batu sandungan? Saudara, yang pertama adalah kita perlu mengenal Allah. Ketika kita kenal Allah, maka itu akan memberikan tuntunan dan tuntutan kepada kita untuk kenal sesama kita. Saudara, ketika kita berbicara tentang mengenal Allah, kita tergoda untuk berhenti hanya di dalam mengenal tentang Allah. Oh, orang bisa pintar, Alkitab ngomong ini, Alkitab ngomong itu. Oh, saya terkesan pendeta ini ngomong A, B, C, D. Wah, kutipannya banyak. Tetapi pertanyaannya, atas segala yang kita dengar itu, bagaimana hal tersebut membuat kita menjadi pribadi yang semakin mengasihi Allah, menjadi pribadi yang semakin mengasihi sesama. Sebab saudara, sejatinya pengetahuan tanpa kasih itu adalah sia-sia. Paulus di dalam 1 Korintus 13 menyebutkan hal itu, bahwa tanpa kasih semua perbuatan yang mulia sekalipun adalah kesia-siaan. Tanpa kasih dan pengenalan akan Allah, maka sikap dan perkataan kita dengan segala pengetahuan yang membungkusnya itu justru menjadi batu sandungan. Nah, saudara, satu ketika sebelum saya kuliah di seminari, saya sempat kuliah di salah satu kampus swasta di Semanggi, Jakarta. Dan saya mengambil mata kuliah agama pada saat itu. Saudara, dosennya ini cukup unik. Dia sangat disiplin, sangat tepat waktu. Jadi kalau ada mahasiswa yang lebih awal datang, lalu duduk baris paling depan, ya, itu biasanya dapat nilai A. Ya. Dia bilang di awal semester, yang duduk baris paling depan nilainya A. Buset, ini belum ada ujian, belum ada apa-apa, udah baris depan A. Ini ada 4 orang nih dapat A ya. Oke. Baris kedua itu dapat nilai A-. Baris kedua A-. Dicatat namanya. Jadi bukan bohong-bohong ya, dicatat namanya. Baris ketiga B+. Baris keempat B. Baris kelima B-. Terus sampai ke belakang. Mohon maaf saudara yang di belakang ya. Mungkin dapat D atau E. Mohon belas kasihan Tuhan supaya bisa lulus ya. Nah saudara, sedemikian ketatnya dia memiliki peraturan-peraturan tertentu. Sampai akhirnya dia bilang seperti ini. Di dalam kelas saya tidak boleh ada yang terlambat. Dan dia mengingatkan. Jam saya, bukan yang ini ya, ilustrasi. Jam saya ini mereknya merek R. Tahu lah ya R apa ya. Jadi tidak mungkin salah. Ya pada zaman itu ya, itu 2007 saudara. Belum ada jam digital, dia gak tahu kalau bisa salah juga itu ya. Jam saya mereknya R dan tidak bisa salah sampai ke detik-detiknya. Jadi kalau ada yang sampai masuk ke kelas ini lewat jam 7 lewat 1 detik dari jam saya, jangan pernah masuk kelas saya. Nah saudara, pada satu waktu seperti biasa sebetulnya saya datang lebih awal ya. Pada umumnya saya datang kurang lebih 15 menit sebelum kelas itu dimulai, jadi sekitar 6.45. Tapi cilaka saudara, saya sakit perut. Sakit sesakit-sakitnya dan tidak mungkin bisa ditahan lagi. Lalu saya mulai santai, masih ada 15 menit. Cukup lah ya, dengan segala tugas yang harus ditunaikan masih bisa keburu. Lalu saya mulai keliling ya di dekat kelas tersebut ada toilet beberapa, saya mulai masuk. Wah, ternyata semuanya tertutup. Banyak yang senasib dengan saya rupanya. Saya ketok, hening. Gak mau ngaku gitu ya, kayak kenapa ya orang suka di toilet itu gak mau ngaku, bilang aja kan ada isinya gitu ya. Tapi hening gitu, tok tok tok, hening, tok tok tok, hening, saya gedor-gedor, wah kayaknya lagi banyak yang senasib ya.
Oke, saya harus cari ke gedung yang lain, ke lantai yang lain. Ya singkat cerita akhirnya ketemulah, walaupun agak jauh tapi bisa menyelesaikan tugas yang harus ditunaikan. Nah saudara, singkat cerita kemudian saya selesai dan menuju ke kelas saya, dan rupanya saya lihat, wah 1 menit lagi itu kelas mau dimulai. Saya cepat-cepat dan sampai di depan pintu masih ya 1 menit kurang sedikit. Dan setelah saya sampai di depan pintu, ternyata pintunya sudah ketutup. Pintunya sudah ketutup saudara, dan di belakang saya itu sudah berjejer para alumni-alumni Mules tadi pagi gitu ya. Saya lihat, wah ini dia orangnya tadi yang diam-diam doang di toilet ya. Tuhan ya Tuhan, ampunilah atas apa segala yang mereka tidak tahu gitu ya. Mereka telah lakukan saudara ya. Mereka tahu sih, tapi ya siapa yang bisa berbuat sesuatu di dalam kondisi seperti itu. Nah saudara akhirnya memberanikan diri. Aduh masih tinggal 30 detik lagi. Lalu saya bukalah. Apa yang terjadi saudara? Dosen tersebut mengeluarkan satu gerakan dan satu kata. Keluar. Waduh. Hati saya sakit, tapi ada rekan-rekan senasib, ya udah. Akhirnya kelas itu saya bolos ya karena terlambat jamnya, soalnya bukan jam R gitu ya. Jadi mungkin kurang beberapa detik tapi jam R sudah lewat sekian detik, saya nggak tahu. Nah, saudara, di dalam hati saya berkata, andai saja dia tahu. Saudara pernah mengalami hal serupa. Harapan untuk menjelaskan keberatan-keberatan hati nurani. Namun justru tersandung dengan sikap atau perkataan dari sesama. Nah saudara, demikian pula sebetulnya kita terhadap sesama. Kita juga bisa menjadi pelaku-pelaku itu. Hal-hal seperti ini bisa terjadi di dalam gereja. Juga bisa terjadi di luar gereja. Tetapi yang pasti yang harus diwaspadai itu juga bisa terjadi oleh orang-orang gereja. Saudara, itu juga berarti sebetulnya saya pun termasuk di dalamnya. Saudara, ingatlah bahwa sejatinya batu sandungan itu biasanya tidak terlihat. Biasanya tidak disadari. Mungkin pengetahuan kita, mungkin itu standar kita, mungkin itu kebiasaan kita. Kita anggap jauh lebih tinggi, jauh lebih berpengalaman dan lain sebagainya. Tetapi setinggi itu jikalau tidak diimbangi dengan kepekaan hati terhadap sesama kita, maka gap inilah yang kemudian menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Satu penyebab yang menjadi catatan Paulus kepada jemaat di Korintus bisa menjadi batu sandungan, itu nyata dicatat di dalam ayat yang ketiga saudara. Di sana dikatakan bahwa namun orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa mereka jemaat di Korintus, mereka bukan kekurangan pengetahuan, tetapi mereka kekurangan akan kasih. Mereka bukan kekurangan kasih kepada sesama, tetapi mula-mula mereka kekurangan kasih pada Allah. Maka saudara, kalau kita mau melihat dalam hidup manusia, kita bisa menemukan bahwa ketika kita menaruh pengetahuan pada manusia, saudara, kita akan melihat dia akan hidup. Tetapi jikalau kita menaruh hati di dalam diri manusia, dia akan live his life, menghidupi hidupnya. Tetapi kalau kita taruh hati yang mengasihi Allah, kita akan melihat dia akan menghidupi sebuah kehidupan yang mau menghidupkan sesamanya. Saudara, ketika kita kenal Allah, kita akan ngerasa butuh. Bukan cuman harus, kita merasa butuh kenal sesama kita. Sehingga seperti di dalam ayat 7, 10, 12 berkali-kali diingatkan tentang yang namanya hati nurani sesamamu. Maka sikap dan perkataan kita akan dikuasai oleh kasih Allah. Dan itu akan menolong kita tidak hanya sensitif, tetapi juga responsif terhadap segala keberatan-keberatan hati nurani dari orang yang sedang lemah di sekitar kita. Yang imannya masih baru. Karena kasih pasti membangun sesama. Nah saudara, maka aplikasi apa yang bisa kita lakukan saudara di dalam hal ini? Ketika kita kenal Allah, kita kenal sama.
Maka yang pertama yang perlu kita lakukan adalah terima kasih dari Allah. Minta kepada Tuhan untuk mengalami kasih Tuhan. Minta waktu, Tuhan, aku ingin mengalami Engkau lagi. Aku ingin merasakan apa artinya lagi dicintai oleh Tuhan. Kalau selama ini aku menjadi orang yang pahit, aku menjadi orang yang gak peduli, aku menjadi orang yang egois, Tuhan tolong. Bantu saya untuk ngalamin kasih-Mu lagi Tuhan. Buka seluruh indera rohani saya. Sehingga melalui mata saya, melalui pendengaran saya, melalui perkataan saya bisa menikmati kecapan bahwa Tuhan mengasihi saya. Sebab sungguh benar firman Tuhan berkata dalam Yeremia 31 bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dan aku akan membangun engkau kembali. Dan engkau akan dibangun. Tuhan sendiri akan membangun kita dengan kasih-Nya. Maka saudara mintalah kasih Tuhan. Because you cannot give what you don't have. Terimalah kasih Allah. Dan kau akan membagikan kasih itu kepada sesama. Lalu yang kedua, terima kasih kepada Allah. Saudara, ajarkan hati kita untuk bersyukur kepada Allah. Tuhan terima kasih. Ini orang nyebelin di sekitarku. Ini orang-orang yang masih susah banget, belum bisa ngikutin temponya saya, belum bisa ngikutin pengertian saya. Tuhan, saya mau bersyukur untuk mereka. Ajar hati kita untuk bersyukur bahwa orang ini sadar atau tidak, Tuhan telah utus untuk membangun saya. Lalu kita minta Tuhan, ajarkan hati saya untuk bersyukur. Karena sebetulnya sadar tidak sadar, Tuhan juga sedang memberikan kepercayaan kepada saya untuk membangun orang ini. Dengan demikian hati yang berterima kasih akan menolong diri kita untuk melakukan yang ketiga. Yaitu terima dan kasihi sesama kita. Mintalah Tuhan untuk ajarkan kasih-Nya. Untuk mula-mula terima dulu pribadinya. Saudara, lupakan segala perkataannya, lupakan pandangan sinisnya, lupakan ngomong-ngomong di belakangnya, lupakan itu semua. Terima pribadinya dulu. Saudara, saya mendapatkan satu kebiasaan unik yang saya works buat saya. Ketika saya gak suka sama seseorang, saya stalking. Ya, bukan untuk mencari masa kelam ya saudara ya. Untuk cari foto masa kecilnya saudara. Lihat foto masa kecilnya. Ya ampun, imut-imut. Yang tadinya ngeselin ya, jadi gemesin gitu ya. Kita lihat, ya ampun ini orang sebetulnya polos sekali. Itu membuat saya sadar. Apa ya yang ada di dalam hidupnya? Apa pengalaman-pengalaman dalam hidupnya yang membuat dia itu kok menjadi pribadi yang seperti ini loh. Lihat dulu foto masa kecilnya, ya ampun gemes gitu ya. Karena ketika kita melihat, ya ampun Tuhan. Berikan saya hati yang mengasihi anak kecil ini yang sudah menjadi orang sebesar ini. Kasih yang sama untuk melihat mereka yang susah untuk dikasihi. Roma 14 ayat 1 mengatakan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa memperdebatkan pendapatnya. Saudara, kalau kita udah ngomongin pendapatnya, perdebatan, kita udah susah mengasihi. Lupakan itu semua, kesampingkan dulu. Dan minta Tuhan, bantu saya mengasihi orang ini. Setelah itu ketika hati dari Tuhan diberikan kepada kita, luar biasa saudara. Semua yang kita sebelin akan menjadi sesuatu yang justru menjadi sebuah pengertian. Ternyata memang gak gampang. Nah, saudara, setelah itu mintalah kepada Tuhan untuk ajari kita mengasihi dia di dalam segala keterbatasan pengertiannya. Di dalam segala keterbatasan pola pikirnya. Di dalam segala keterbatasan cara ngomongnya. Di dalam segala keterbatasan tradisi yang masih berada di sekitar dia. Sebab saudara, pada akhirnya kita juga melihat loh, ini orang punya latar belakang yang membentuk dia. Yang sebetulnya belum tentu saudara, belum tentu dia memilih untuk berada di lingkungan seperti itu, di situasi seperti itu, dengan pengalaman di situasi di masa lampau yang dia pernah alami dan menjadikan dia pribadi yang seperti itu. Terimalah dan kasihilah orang itu. Nah, saudara, kedua, hal apa yang bisa kita lakukan supaya kita tidak menjadi batu sandungan? Yang kedua adalah saudara, marilah kita dengan kebebasan yang diberikan, kita melakukan segala sesuatu bebas dengan kenal batasan.
Saudara, ayat yang ke-9 Paulus itu menegaskan bahwa jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Saudara, kata jagalah yang Paulus gunakan di dalam bahasa aslinya itu mengindikasikan bahwa seseorang mengambil sikap tertentu bukan berdasarkan judgement atau pertimbangan soal boleh atau nggak boleh. Saudara, terus terang kita rohaniwan itu cukup dapat banyak pertanyaan soal boleh nggak sih ini, boleh nggak sih itu, boleh nggak sih ke klub, boleh nggak sih minum. Saudara, itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Tetapi kata jagalah ini mengajak kita bukan untuk melakukan sesuatu berdasarkan boleh atau nggak bolehnya. Sebab kenapa? Kita di dalam kekristenan terlalu terbiasa dan terlalu tergoda untuk melakukan segala sesuatu by textbook. Wah, di Alkitab ada atau enggak? Kalau nggak ada boleh atau enggak dan lain sebagainya. Saudara, misalnya boleh nggak tato? Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Boleh nggak pegang hiu? Ada yang bilang nggak tahu tuh ya. In circle antara boleh nggak boleh. Boleh nggak hamba Tuhan orang kaya? In circle lagi gitu ya, bingung. Saudara, banyak hamba Tuhan di sana. Waduh, khotbahnya sederhana, begitu buka jas, apa ini? Hak, ya, ketiganya hak. Terus suka kayak melorot-melorot terus gitu, saya nggak tahu kenapa ya. Wah, gitu ya. Ada apa gitu dengan ban pinggang berhurufkan H gitu. So saya nggak tahu gitu. Saya punya di rumah juga ikat pinggang H, tapi saya nggak pakai, saudara. Haleluya gitu ya, gitu ya. Saudara, pada akhirnya buat apa kalau kita pakai itu semua hanya untuk menjadi batu sandungan? Banyak orang pada akhirnya suka ambil Alkitab comot sana sini, nggak sesuai konteks. Yang paling sering saya dengar ya, perdebatannya seperti ini. Boleh nggak sih ngerokok? Ayo saudara yang masih merokok, pasti bilangnya boleh gitu ya. Boleh nggak merokok, saudara? Wah, terjadi percakapan. Wah, itu nggak boleh lagi, merokok tuh harus berhenti. Kamu sedang merusak tubuhmu. Ya, kamu ingat gak ayat firman Tuhan berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Baru beberapa minggu yang lalu ya kita singgung gitu ya. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kata seseorang yang punya kolesterol sambil makan gorengan, udah gak tahu yang keberapa itu dia makan. Tubuhmu bait Roh Kudus, kamu makan gorengan kolesterol, sama aja saudara. Gorengan sama rokok kadang-kadang barengan lagi, aduh udah kombinasi lah. Nah saudara, itu sebabnya Paulus mengingatkan dengan sangat baik. Dalam 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya berguna bagiku. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Jadi saudara, kata jagalah di sini berarti awasilah. Bukan cuma soal boleh atau enggak bolehnya, tetapi perhatikan dulu itu ada gunanya atau enggak ada gunanya. Ya, ada gunanya enggak? Oh, enggak ada sih gunanya. Ya udah, enggak usah ditanya lagi saudara, enggak usah nanya lagi ke rohaniwan. Harus membuktikan rohaniwan A ngomong apa, B ngomong apa, C ngomong apa. Nyapain aja saudara. Kalau itu dia bilang enggak ada gunanya, ya sudah. Tapi kalau ternyata, oh ya ada gunanya sih sebetulnya. Maka yang kedua, kata jagalah itu berarti awasi. Apakah itu bisa menjatuhkan iman orang lain atau tidak? Jikalau ternyata itu menjatuhkan iman sesama kita, maka kata jagalah di situ berarti batasilah kebebasanmu. Sebab kebebasan bagi kita itu bisa jadi jerat bagi orang lain. Kita nggak pernah tahu. Ya saudara, apa yang kita lakukan dengan santai ternyata wah orang lihat, wah ngomong-ngomong langsung dan lain sebagainya. Ya, di dalam beberapa kesempatan untuk ikut dalam pernikahan, biasa ada jamuan-jamuan. Seperti belum lama ini ada jamuan bir saudara. Waduh, kita rohaniwan pengen gak pengen ya. Gitu. Kalau dilihat kayak gimana? Boleh gak? Nah, saudara tanyalah sama pendeta-pendeta di sini ya, boleh apa enggak ya. Nah saudara, kebebasan di sini, di dalam bahasa aslinya itu sebetulnya hak atau kuasa. Jadi batasilah hakmu, kuasamu untuk melakukan hal-hal yang bisa menjatuhkan. Apa itu? Saudara, kita punya kuasa terhadap mata. Percaya gak saudara bahwa mata kita bisa menjadi batu sandungan? Ketika kita memandang remeh orang lain.
Ketika ada yang melakukan kesalahan dan kita memberikan sorotan yang merendahkan. Dengan mulut kita bisa memiliki kuasa untuk menjatuhkan orang di dalam sikap kita dan lain sebagainya. Itu sebabnya saudara, kita harus mempraktikkan bebas yang kenal batas. Paulus sendiri mengambil kesimpulan di dalam ayat yang ke-13. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi. Supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Nah, saudara, apa yang jadi keputusan kita seharusnya bukanlah semata-mata karena boleh atau tidaknya. Tetapi karena kita punya kasih Allah. Dan kasih Allah itu akan menolong kita untuk membatasi kebebasan kita demi membangun iman sesama kita. Saudara, bukankah Injil itu mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan yang menjadi bukti kepenuhan kasih Allah. Yang membatasi kebebasan dirinya demi membangun saudara dan saya. Saudara, ingatlah bahwa tangan Tuhan Yesus yang menolong orang yang buta. Tangan Tuhan Yesus yang membangunkan orang yang lumpuh. Tangan Tuhan Yesus yang mentahirkan, memulihkan orang yang kusta. Ia melakukan itu semua supaya yang binasa jadi diselamatkan. Tetapi tangan yang sama ketika tergantung di atas kayu salib itu, Dia membatasi dirinya. Dia bisa melakukan itu, tapi Dia batasi itu semua. Supaya kita semua yang binasa jadi diselamatkan. Dia telah lakukan itu untuk kita. Maka marilah kita kenakan kasih itu. Sehingga meski mungkin ada banyak hal yang jadi tidak bisa kita nikmati. Mungkin ada banyak hal yang tadinya sebebas-bebasnya kita bisa lakukan. Tetapi dengan kasih tersebut kita turut berpartisipasi di dalam kematian Kristus. Dengan membatasi kebebasan itu demi membangun sesama kita. Nah, saudara, aplikasi apa yang bisa kita lakukan terkait dengan bebas kenal batas ini? Yang pertama, saudaraku, marilah kita melatih diri sebagai kehidupan berjemaat kita untuk saling lihat dan saling tegur. Bukan saling kepo dan saling gosip. Ya, ini kebalikan yang sering terjadi juga. Saling kepo, ada apa sih? Wah, gosip. Ini kebalikannya, saudara. Saling lihat dan saling tegur. Saudara, sekali lagi bahwa batu sandungan itu gak terlihat. Saudara, kita gak pernah tahu ada berapa banyak orang yang ngomongin tentang kita, bukan? Ada yang kita bisa tahu, ada yang gak sengaja tahu, ada yang kita gak pernah tahu. Oleh karena itu kita butuh antar sesama kita. Komunitas tubuh Kristus untuk saling lihat. Ketika kita tanpa sengaja menjadi batu sandungan. Merekalah orang-orang yang bisa mengingatkan kita dan menegur kita. Itu artinya di sisi lain, ketika ada orang lain yang menjadi batu sandungan dan kita menerima keluhannya, kita mendengar komplainnya, saudara, kita harus ngomong. Kita gak boleh diam. Kita gak boleh menyimpannya atau bahkan menjadikan itu senjata untuk menjatuhkan orang tersebut, untuk mengalahkan orang tersebut. Itu jahat. Itu tidak sehat di dalam tubuh Kristus. Kalau kita tahu, kita diberi tahu, kita tidak sengaja tahu, saudara, mari kita sampaikan kepada pribadi tersebut. Tegurlah dengan penuh kasih, dengan satu mentalitas, dengan maksud untuk ingin melihat dia sukses di dalam kerohaniannya. Lalu yang kedua, saudara, marilah kita juga luruskan dan hentikan. Saudara, apa yang sudah terjadi, sudah terjadi. Kita tidak bisa mengubah fakta bahwa kita mungkin pernah jadi batu sandungan. Tetapi kita juga gak boleh diam saja. Itu harus diluruskan. Ketika rumor beredar di sekitar kita dan kita mungkin mendengarnya,
dan kemudian kita diamkan, itu akan menimbulkan dua hal. Yang pertama adalah asumsi terhadap diri kita sendiri. Wah, kita dinilai, dianggap seperti A, B, C, D, E. Dan yang kedua, itu menimbulkan kita berasumsi kepada mereka. Kita beranggapan, wah mereka emang gak suka sama saya, itu punya circle tertentu dan lain sebagainya. Maka itu harus diluruskan. Perang dingin terjadi karena saling berasumsi. Dan ini tidak baik di dalam tubuh Kristus. Luruskan untuk hal-hal yang perlu pengertian. Yang kedua saudara di dalam hal itu. Setelah itu dilakukan, jangan lupa dihentikan. Ketika kita sudah tahu hal-hal yang mengundang perdebatan itu tidak sehat. Jangan cuma dijelaskan, tetapi juga dihentikan. Perdebatan itu tidak sehat kalau cuma dijelaskan tapi akhirnya dilanjutkan dan menimbulkan keributan-keributan di masa yang akan datang. Tetapi marilah hentikan supaya damai sejahtera daripada Tuhan itu menaungi komunitas tubuh Kristus. Itu boleh menjadi contoh teladan, jadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Sehingga damai sejahtera antara satu dengan yang lain itu memberi ruang yang jauh lebih berbuah dan membangun iman dari sesama kita. Kiranya kita boleh menjaga kehidupan kita dan menghindari segala potensi untuk menjadi batu sandungan. Kira Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Satu hal yang cukup praktis di dalam kehidupan kami, yang juga Tuhan perkenan untuk kami bisa lakukan di dalam keseharian kami. Bukan sesuatu yang mudah karena kami tidak selalu tahu. Tetapi kami percaya kalau Tuhan mau membentuk kami, Tuhan pasti akan pakai bagian-bagian dari firman Tuhan ini maupun pribadi-pribadi di sekitar kami yang Engkau gerakkan untuk menuntun kami sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menghormati Tuhan, yang mengenal akan Engkau dan menuntun kami untuk mengenal segala kondisi-kondisi dari sesama kami yang tidak semuanya berada di dalam satu titik yang sama dengan kami. Dan maka kiranya hati yang dipenuhi oleh kasih daripada Tuhan itu menolong kami secara bebas, secara sukarela, bahkan dengan sukacita mau membatasi segala hal yang mungkin bisa menjatuhkan iman sesama kami. Sehingga dengan melepaskan hak kami Tuhan, kami boleh mengikut Kristus bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kami yang boleh kami bawa, yang boleh kami gandeng dan bahkan boleh kami dorong untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.